Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Bima Crypto, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian? Shiba Army, semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ya sedikit mengalami penurunan 0,77% dan harga saat ini sangat murah ya, 0,16 rupiah teman-teman. Untuk data di TradingView ya, kita sudah membuka. Ini adalah chart yang 4 jam ya, sepertinya masih menunjukkan tren bullish ya sepertinya ya. Dan di sini video ini bukan ajakan untuk berinvestasi atau jual beli token, hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua, semoga dapat bermanfaat ya, dan gunakan dana dingin, dana bebas. Untuk tren bullish ini sepertinya jangka pendek ya teman-teman ya. Untuk jangka panjangnya kita selalu pantau dulu untuk harga BTC teman-teman ya. Jadi memang untuk harga BTC ini masih lumayan labil ya. Kemarin sempat di angka 321 juta dan sekarang 313 lagi. Untuk Ethereum 20,3 dan BNB 3,7 teman-teman. Dan tidak ada yang istimewa ya untuk market hari ini. Untuk kapitalisasi globalnya mengalami kenaikan 0,27%. Dan jangan all in ya teman-teman ketika harga sedang koreksi. Takutnya nanti drop lebih dalam lagi, karena untuk BTC ini belum ada tanda-tanda untuk rally lagi ya teman-teman ya. Dimungkinkan rally di tahun 2024 teman-teman. Dan seperti ini untuk Shiba Inu dalam 24 jam terakhir. Perdagangan Shiba Inu mengalami penurunan 8,49% dan kapitalisasi pasarnya 0,08%. Ada berita menarik di sini. Jadi berapa banyak sih Shiba Inu yang di-burn atau terbakar di pertengahan tahun 2022? Jadi Shiba Inu membuat rekor pembakaran beruntun karena memcoin tidak membakar jutaan tapi miliaran hanya dalam 6 bulan pada tahun 2022. Sejak tahun dimulai, komunitas telah menjalankan misi untuk mengirimkan jutaan Shiba ke dompet yang mati dan menembak atau membakarnya koin dalam dari peredarannya. Alasan utama pembakaran itu adalah untuk mengurangi pasokan Shiba yang beredar, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan dan menyebabkan harga melonjak. Untuk alasan yang tepat ini, beberapa inisiatif yang telah dilakukan untuk mempercepat proses burning atau pembakaran, teman-teman. Jadi seluruh proses pembakaran tersebut di 4680 transaksi yang melibatkan 3 alamat pembakaran dompet mati yang berbeda, dan pengguna sangat terlibat dalam keseluruhan proses meskipun angkanya tidak memecahkan rekor di bulan Januari, Februari, Maret, April adalah bulan di mana Shiba benar-benar lepas landas 1,3 miliar, 1,4 miliar dan 6 miliar adalah jumlah Shiba yang terbakar masing-masing dalam 3 bulan pertama. Kemudian menggabungkan total transaksi pembakaran di 1974, sekitar 26 miliar Shiba dibakar di bulan April saja. Jika semua orang berpikir itu mengesankan, Mei mengalahkan April dan menampilkan lebih dari 31 miliar Shiba yang membakar lebih dari 1331 transaksi. 70 hingga 80% dari total transaksi pembakaran berasal dari bulan April dan Mei. Kemudian luka bakar yang tidak realistis selama bulan April dan Mei dapat dikaitkan dengan peluncuran portal resmi pembakaran Shiba Inu, dan platform tersebut memberi insentif kepada pemegang untuk membakar Shiba mereka yang membantu mendorong tingkat pembakaran yang ekstrim. Tetapi dengan dimulainya musim dingin kripto dan jatuhnya ekosistem Terra, Juni menyaksikan penurunan tingkat pembakaran dengan 4,5 miliar yang terbakar di bulan tersebut, dan harus terus menyala ya, memiliki jalan panjang untuk mencapai titik tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Kemudian di sini ada perusahaan pialang beralih ke Dogecoin, Shiba Inu, BTC, Dogecoin meskipun pasar crash, teman-teman. Terlepas dari rekor kehancuran industri, beberapa perusahaan industri pialang sekarang menerima BTC, Dogecoin, Shiba sebagai opsi pembayaran yang layak untuk klien mereka. Perusahaan pialang yang berbasis di Amerika Serikat, Denison Yachting adalah yang pertama menerima pembayaran. Perusahaan mulai menerima
kripto sejak 2014 dan telah menerima pembayaran BTC untuk 17 kapal pesiar, teman-teman. Dan untuk baru-baru ini juga sebuah perusahaan pialang berbasis di Monaco telah bermitra dengan penyedia layanan pembayaran kripto terkemuka BitPay untuk memungkinkan pembayaran kapal pesiarnya di Shiba Inu ya, Dogecoin bersama dengan digital lainnya untuk penyedia layanan. Jadi aset digital populer seperti Dogecoin, Bitcoin telah melihat peningkatan kasus pengguna sebagai opsi pembayaran sebagian besar karena memiliki populernya di industri belakangan ini. Menurut sebuah laporan, bond Shiba ya sangat banyak dipilih dalam jejak pendapat baru-baru ini dilakukan FCFPI tentang aset yang mana yang harus ditambahkan performanya, teman-teman. Dan sementara itu juga perusahaan mengirimkan makanan seperti Uber Eats, DoorDash, dan GrubHub bersama dengan restoran seperti Grill, Chill, Kebas, ya, Italian Grill, dan Stick and Shake juga telah mengaktifkan pembayaran kripto melalui BitPay, teman-teman. Dan untuk Gubernur Bank Sentral Australia menyatakan bahwa aset digital yang dikeluarkan secara pribadi dapat menguntungkan di sini. Ada Philip Lowe, Gubernur Bank Sentral Australia, berbicara pada pertemuan resmi G20 menyatakan bahwa aset digital yang diterbitkan secara resmi dapat bermanfaat. Laporan yang diterbitkan oleh Reuters mengungkapkan bahwa Philip Lowe sedang melakukan percakapan mengenai aset digital yang berfokus pada konsumen pada pertemuan streaming online. Lowe menyatakan bahwa aset digital yang berfokus pada konsumen yang diterbitkan secara pribadi bisa lebih baik daripada token yang dikeluarkan oleh bank sentral. Mereka dapat diatur dengan benar, serupa diangkat selama pertemuan di mana kapal otoritas moneter Hong Kong menyatakan bahwa regulasi token pribadi yang lebih baik berpotensi mengurangi risiko yang terkait dengan proyek DeFi. Dan karena ada peningkatan perkembangan stablecoin di ranah kripto, juga pemerintah mulai mengusulkan ide untuk mengembangkan mata uang digital bank sentral. Pengawasan sebenarnya dimulai untuk stablecoin dengan jatuhnya Terra USD dan seluruh ekosistemnya, teman-teman. Dia juga menyatakan bahwa tidak seperti inovasi bank sentral, entitas swasta lebih baik dalam menghadirkan solusi dan inovasi lebih baik. Diskusi pada pertemuan tersebut juga menyatakan bahwa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menciptakan sistem regulasi yang kuat untuk aset digital, teman-teman. Dan juga bahkan melalui pasar beruang dan kondisi pasar yang sulit, ya, kripto dan teknologi yang mendasarinya akan makmur, ya, kata CEO HMKMA Eddie Yui. Pasar kripto tampaknya perlahan bangkit kembali karena seluruh pasar diperdagangkan dalam warna hijau. Oke, sekarang mengalami koreksi lagi ya teman-teman, dan untuk BTC kembali di 314 lagi ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.